Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati, tak akan ku ragu lagi. Misalkan aja bagaimana penanganan radikalisme di Surakarta dan Sidoarjo, bagaimana tindak intoleransi. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3 SMA SMK ya, SLB ya, 3 ya. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa tercatat menjadi orang yang menjadi seorang yang solusi, jadi memberi solusi terkait permasalahan-permasalahan yang kemarin masih belum terselesaikan. Misalkan aja bagaimana penanganan radikalisme di Surakarta dan Sidoarjo, bagaimana tindak intoleransi ini perlu kita selesaikan. Kita harus menyadari bahwa bangsa kita ini dibentuk dari kebinekaan, bukan satu agama, bukan satu suku, bukan satu ras, tapi memang sudah mulai itulah Indonesia. Di sini sekolah-sekolah harus tidak boleh ada intoleransi. Ini yang pertama. Yang kedua, pelayanan pendidikan itu harus terjangkau oleh masyarakat, sehingga sekolah itu hadir. Jadi negara harus hadir. Kebijakan negara hadir ya. Negara harus hadir di sekolahan. Apa? Melayani masyarakat sejak dari pintu masuk sekolah itu ke depan sampai di toiletnya negara harus hadir. Di situ. Apa? Bentuknya di situ ada edukasi, ada inspirasi yang harus didapat atau diperoleh oleh para siswanya. Jadi harus ada edukasi, ada inspirasi. Itu yang terpenting. Agar kepala sekolah itu memiliki peran sebagai mewujudkan visi pendidikan Indonesia di sekolah. Apa itu? Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kriteria macam-macam. Kalau Indonesia SDM-nya unggul, maka dia akan maju dengan rumus karakter Pancasila. Kan sekarang dalam kebijakan kita terkait dengan visi Kementerian Pendidikan Indonesia atau visi pendidikan kita itu menjadikan pelajar Pancasila. Konkretnya seperti apa gitu? Untuk kita ya sebagai merdeka belajar. Jadi pelajar Pancasila itu dia orang yang harus beragama. Pertama beragama. Kedua dia harus toleransi. Toleran banget. Dia harus mampu bergotong royong. Dia harus mampu berinovasi. Dia harus mampu kritis. Nah, disitulah kalau Berbhinneka global. nah, berkebinekaan global. Ini warga Pancasila itu. Bagaimana pengejawantahannya? Nah, kan begitu kan. Nah, ini saya punya mimpi. Karena saya ada sebuah keyakinan. The dream become true. Impian akan jadi kenyataan. Apa itu? Good school make good society. Kalau sekolah yang bagus, yang dia menciptakan sebuah kebinekaan yang baik tadi, pelajar Pancasila tadi, dan dia menjadi orang-orang yang kompeten tersebut, maka dia akan menjadikan masyarakat baik juga. Jadi sekolah yang baik harus membawa masyarakat menjadi baik. Kan begitu? Selama ini anak disiplin di sekolah aja, begitu di luar enggak disiplin. Begitu kan? Ya. Nah, ini yang harus kita rubah. Makanya
Merdeka Belajar itu harus kita kuatkan. Dari Merdeka Belajar itu ada macam-macam penggerak. Ini kita harus berubah. Ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ada pengas penggerak. Apa? Satu action bisa berefek domino karena penggerak. Sekarang Pak Yanto, untuk penggerak tadi, terutama ini, kan ada action bagaimana konkretnya menjadi tadi yang disebut sekolah penggerak, guru penggerak, pengawas penggerak, ya, mungkin sampai penilai penggerak. Silakan. Nah, ini sebenarnya goalnya adalah siswa. Ya, Goalnya adalah siswa. Siswa tersebut, kalau misalnya saya buat sederhananya, dia harus menjadikan karakter. yang siswa Pancasila gitu ya. Karakter Pancasila. Ya. Kemudian dia punya kompetensi. Ini kompetensi. Kompetensinya ya apa yang dia passionnya apa? Kan begitu kan? Fashion ya. Passionnya siswa itu apa? Jadi kita tidak bisa memaksa bahwa semua siswa itu pintar matematika. Yang pintar matematika kita dorong, itulah kompetensinya. Kalau dia pintar sejarah, kita dorong. Dia pintar bidang seni, kita dorong, kan begitu. Ya, kemudian di samping itu, dia harus memiliki skill itu bisa soft skill, bisa hard skill. Nah, endingnya kan, bagaimana mewujudkan semuanya tadi? Maka harus semua sinergis. Sekolahnya, sekolahnya itu menyeluruh. Apa sistem yang ada di sekolah itu harus menggerakkan. Contohnya aja, sekolah penggerak itu ya ada kepalanya, ada gurunya, ada TU-nya, bahkan ada benda-benda yang ada di sekolah itu. Kan gitu kan? Ya. Nah, disitulah kalau kita mau menjadikan siswa itu tadi, maka semua harus bekerja. Sistem bekerja, kepala sekolahnya bekerja, pengawasnya bekerja, gurunya bekerja. Apa kerjanya? Arahnya jelas, menjadikan SDM. Terus satu tantangan yang berat untuk Pak, untuk sebagai eksekutor di daerah, ini program sekolah penggerak itu kan perlu ada seleksi sekolahnya, ya, sekolah mana. Nah, kemudian sampai nanti ada digitalisasi, Ya, ada. Nah, penyiapannya seperti apa yang dilakukan? Sebetulnya tidak perlu seleksi sih, kalau menurut saya. Ya. Karena ini sementara ya, Nah, sementara. Ini kan hubungannya dengan ya maaf aja, mungkin seberapa daya dukung dari pemerintah. Ya. Kan kita nggak harus menunggu pemerintah. Partisipasi masyarakat penting ya. Nggak perlu, kita cukup dari sekolah itu mau nggak? Saya misalnya seorang kepala sekolah, saya wujudkan sekolah penggerak di tempat saya. Guru penggerak apa perlu di-SK-kan? Ada yang di-SK-kan. Tapi apa? Semua harus di-SK-kan? Nggak harus. Untuk menjadi orang baik tidak harus di-SK-kan. Ini kan hanya kemampuan pemerintah aja baru segitu. Boleh nggak? Melebihi dari batas itu? Dalam arti, boleh nggak saya tidak di-SK-kan sebagai guru penggerak, tapi saya melakukan layaknya guru penggerak? Boleh nggak? Boleh sekali. Perlu dana pendukung nggak? Nggak harus. Inilah makanya paling tantangan mudah, paling sulit adalah mengubah mindset teman-teman kita, kemudian menggerakkan teman kita untuk tadi bergerak. Jadi kesulitan kita adalah bagaimana menggerakkan. Caranya gimana? Contoh keteladanan seorang pimpinan kepala sekolah ditutup. Karena kepala sekolah adalah seorang kiper, pembawa kunci mau dikemanakan. Ini gerbong semua itu mau diarahkan kemana? Gerbong ke arah sekolah model masa lalu atau model yang kekinian. Ini tergantung visi kepala sekolah tadi. Makanya visi kepala sekolah tadi, visi negara harus ada di kepala sekolah, dan dia harus mewujudkan itu. Kalau dia nggak tahu gimana? Ada pengawasnya yang mau bimbing. Kalau misalnya kepala sekolah pengawas ini belum nih, ada pelatihnya, HP2KS, sampean itu
punya peran andil. Kan nggak mungkin saya sebagai cabang dinas action langsung di sekolah, nggak boleh. Meskipun saya tahu, misalnya saya bisa merancang RKS sekolah, saya merancang nggak boleh. Ngajari boleh. Tapi siapa yang berhak ngajarin sekolah, mengguidance sekolah, membimbing sekolah? Siapa? Artinya kita memang sekarang ini, ayo kita membuat penyadaran bersama. Kita ini adalah bagian yang harus mengambil peran dalam perubahan negara. Jadi teman-teman sekolah, siapapun andil, ayo andil untuk perubahan bangsa ini. Karena apa? Bahasanya kan begini, history make lot of story, but story not atau doesn't history. Apa itu? Sejarah itu bisa dibuat cerita, banyak cerita. Kalau kita mengambil bagian dari sebuah sejarah di sekolah itu, kita pada saatnya bisa menceritakan kepada siapapun, kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun. Kan begitu kan? Oke? Oke, Gitu ya? jadi Cukup cukup ya? sekian. Jadi sejarah yang indah gitu ya. Oh iya. Semua harus membuat bahasanya beginilah. Mari kita membuat orang yang dikenang, yang baik. Kenang yang baik, bukan mudah. Kita buat kenang yang baik. Jangan sampai kita ini dikenang yang buruk. Satu-satunya profesi yang paling diingat oleh siapapun adalah guru, betul kan? Waktu SD siapa gurunya pasti ingat, tapi siapa camatnya enggak ingat, betul kan? Betul sekali itu. Siapa kepala dinasnya enggak akan ingat, tapi siapa guru SD masih ingat, siapa guru SMP masih ingat. Makanya jadi guru itu adalah pembanggaan yang akan diingat oleh siapapun. Tapi di sisi lain hati-hati, karena sampai akan direkam oleh setiap siswa-siswa kita yang jadi apapun. Terima kasih. Oke, terima kasih omongan wawancara singkat. Semoga bermanfaat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga